Segala puji, segala hormat, dan segala kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kembali kami berkumpul di dalam room ini ya Tuhan. Sebagaimana kami ada, ini semua karena berkat pertolongan Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang selalu baru di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh kembali datang menyembah Tuhan, belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya berdoa Tuhan buat pengajar kami malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga apa yang akan disampaikan malam hari ini boleh memotivasi di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Dan juga kami berdoa buat teman-teman kami yang ada di dalam room ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi setiap hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga apa yang akan kami dengar firman malam hari ini boleh masuk di dalam dasar hati kami dan kami boleh belajar untuk melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, juga alat internet kami kiranya Tuhan Yesus memberkati, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Bapa. Dan semua oleh pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga selesainya acara kami malam hari ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Datang kembali di Sema Adonai. Dan kali ini kami akan memperkenalkan salah seorang pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Epaphroditus. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama Bapak Pendeta Dr. Epaphroditus Bakti Satoto. Lahir di Solo 23 Maret 1963. Biasa dipanggil Bapak Epras. Menikah dengan Ibu Yulianti, dikaruniai 3 anak, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki, serta juga telah dikaruniai 4 cucu, dan tinggal di Kabupaten Bekasi. Pendidikan. Lulus pendidikan Guru Agama Kristen tahun 1983, Seminari Bethel, Jakarta. S1 Sarjana Teologi Seminari Bethel, Petamburan, Jakarta tahun 2000. S2 Magister Teologi Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, ITKI, Jakarta pada tahun 2007. S3 Konsentrasi Pendidikan Agama Kristen di STT Kadesi Yogyakarta. Pelayanan sebagai ASN Guru Agama Kristen di Sekolah Dasar dari tahun 1986 hingga tahun 2023, purna tugas 1 April 2023. Wakasek dari tahun 2017 sampai purna tugas. Menggembalakan di GBI Rehoboth Papan Mas dari tahun 1991 sampai sekarang. Dan Villa Bekasi Indah 2 dari mulai tahun 1998 sampai sekarang. Ketua PGPI Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Kabupaten Bekasi, selama 2 periode dari mulai tahun 2012 hingga pada tahun 2022. Menjadi dosen di beberapa STT serta mengajar di PPCO. Dari Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Pertemuan kedua ini, tanggal 1 Juni 2023, kita bicara hakikat gereja sebagai tubuh Kristus. Kalau pertemuan pertama kita kemarin kita belajar arti gereja, etimologi tentang gereja, arti eklesiologi, hubungan gereja dengan basilia, yaitu kerajaan Allah, dan kita harus memiliki pola hidup
kerajaan Allah yang seperti dalam doa Bapa kami, saat ini kita akan belajar tentang hakikat gereja sebagai tubuh Kristus. Dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, digambarkan bahwa gereja Tuhan itu sebagai umat Allah. Sebagai umat Allah. Dalam arti, kalau ia sebagai umat Allah, berarti Tuhan sebagai Allahnya. Umat Allah di sini ada dalam Keluaran pasal 3 ayat 7, di mana Tuhan mengingat perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengingat umatnya yang ada di Mesir. Sehingga dia mengutus Musa. Nah, dari sini kita tahu bahwa kita bisa menjadi umat Allah. Itu tidak semua orang. Kita bisa menjadi umat Allah harus masuk di dalam sebuah perjanjian. Di mana kita memiliki sebuah komitmen untuk mengabdi dan menyembah. Hidup sesuai dengan pengaturan Tuhan. Hidup sesuai dengan yang saya katakan minggu yang lalu, dalam pemerintahan teokrasi. Kalau di negari Indonesia ini ada demokrasi, tetapi sebagai umat Allah, ia adalah dalam pemerintahan teokrasi dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan datang daripada Allah. Hidup kita harus ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam perjanjian baru, bahwa dalam Wahyu 21 ayat 3 ini bicara tentang langit baru dan bumi baru. Siapakah yang boleh mendiami langit baru dan bumi baru nanti adalah orang yang disebut umat Allah. Umat Mesias, gereja Tuhan, ya, eklesia. Jelas yang namanya gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus, ia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, siapapun yang mengatakan bahwa ia hidup di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kita harus menyontoh, sebagai umat Allah, kita harus menyontoh Yesus. Menyontoh itu dalam Alkitab disebut ipogramos. Menyontek. Kita sebagai umat Allah, untuk dapat mendiami langit baru dan bumi baru seperti Wahyu pasal 21 itu, kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Loh Pak, apakah kita manusia sempurna, bisa sempurna? Bisa. Saat kita percaya pada Yesus Kristus, gereja percaya kepada Yesus Kristus, maka gereja diberikan Roh Kudus yang memampukan kita sempurna. Pertama, kita punya bakat untuk sempurna. Kemudian kita mesti harus berkumpul dalam kesempurnaan itu. Dan kesempurnaan sesungguhnya nanti saat Tuhan memanggil kita. Kalau dapat diilustrasikan, kalau orang masuk ke kuliah, katakanlah saja sarjana teknik, ia nanti akan dapat disebut sarjana teknik. Tetapi saat dia mendaftar dan diterima, dan dia harus mentaati administrasi dan peraturan-peraturan perkuliahan, itu dia punya bakat. Saat dia terima, dia punya bakat untuk menjadi sarjana. Nah, dalam proses perkuliahan, itulah proses pendewasaan. Sebagai umat Allah, harus jelas dipastikan kita harus
hidup sama seperti Tuhan. Yang kedua, bahwa gereja dalam perjanjian baru digambarkan sebagai bait Allah. Allah itu menurut konsep orang Yahudi, Allah yang begitu jauh ada di sana, di surga. Makanya dia tidak berani atau dia tidak sembarangan menyebut nama Yahweh. Dia menyebut Adonai. Tetapi Paulus menulis pada jemaat Korintus bahwa Allah itu bukan hanya ada di atas, tetapi Allah juga Allah yang transenden, itu Allah yang imanen, Allah yang ada dalam hidup kita. Tubuh kita itu sebagai bait Allah. Kalau kita melihat konteks ayat ini, Bapak Ibu, di Korintus terjadi percekcokan. Aku golongan Paulus, aku golongan Apolos, golongan Petrus. Nah, mereka tidak ada kesatuan. Maka Paulus menulis bahwa kita ini, saya hanya menanam dan menyiram, tetapi Tuhan yang mempertumbuhkan. Dalam ayat yang ke-16, kita itu adalah kawan sekerja Allah, kita adalah bangunan Allah, kita itu adalah bait Allah. Kalau Allah berdiam dalam hati kita, berarti Allah yang memerintah. Dalam Yohanes 17 ayat 17 itu SMS. Doa Yesus SMS, semua menjadi satu. Semua menjadi satu. Nah, orang yang hidupnya dipimpin oleh Allah, jelas hidupnya juga sebagai bait Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang juga ada di dalam hati kita. Makanya roh yang ada dalam hati kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sebagai bait Roh Kudus, kalau kita melihat akan konteks ayat ini, bagaimana mereka hidup dalam percabulan dan perzinahan. Ya. Kita harus menyadari bahwa tubuh ini tidak boleh untuk jatuh dalam perzinahan. Kita harus menjaga tubuh ini sebab tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kalau Roh Kudus diam dalam hidup kita, jelas hal-hal yang kudus, hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, karakter Allah, atribut Allah, sifat-sifat Allah, itu mesti ada dalam kehidupan gereja Tuhan. Yang saya katakan bahwa gereja di sini dalam arti pribadi kita. Ya. Pribadi kita harus menunjukkan karakter Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari dalam mulut itu yang menajiskan. Sebab dari dalam itu akan keluar sumpah serapah, hal-hal yang menajiskan. Kalau hati kita ada Roh Kudus, jelas perkataan kita perkataan yang kudus. Kudus, gados, yang minggu yang lalu kita belajar, sesuatu yang disisihkan dari dunia ini, diperuntukkan oleh sesuatu yang mulia. Ya. Jadi kata kudus ini menunjuk bahwa perkataan kita harus hal-hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai bangunan Allah. Nah, kalau kita sebagai bangunan Allah, saudara-saudara, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 9 ini, kalau saya kata kita mesti harus menjadi soko guru. Ya, tiang-tiang untuk menjadi bangunan Allah itu, kerajaan Allah itu. Kita tahu kalau kita membangun satu
bangunan tingkat, pasti ada banyak penyangga-penyangga. Tapi penyangga-penyangga yang kecil-kecil itu pasti akan dilalukan, nggak kepake. Bangunan di sini adalah bangunan yang dimana kita menjadi orang-orang yang membangun kerajaan Allah dalam dunia ini. Sebab memang sebuah visi, tujuan daripada gereja kita, yaitu bagaimana kerajaan Allah itu diberitakan di muka bumi ini. Maka khotbah Yesus, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kita sebagai gereja-gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita harus memberitakan kerajaan Allah itu. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 bahwa kita itu sebagai kawanan domba. Kawanan domba di sini berarti kita harus mengenal gembala. Memang kalau kita lihat teks dan konteks ayat 1 Petrus pasal 5 ini tugas seorang gembala. Ya, yang menggembalakan tidak dengan paksa, ya, tidak seolah-olah memerintah, tetapi dengan pengabdian. Itu konteks 1 Petrus pasal 5 ini. Nah, kalau kita sebagai kawanan domba, jelas domba harus memperanakkan domba. Gembala memperanakkan gembala tentunya. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. Sampai 3 kali, kata domba itu pertama anak domba. Terus kemudian menuju kepada domba yang dewasa. Kita mesti harus menjadi seorang anak Tuhan atau gereja Tuhan. Gereja yang tidak mandul. Domba yang tidak mandul. Domba yang mesti harus menghasilkan domba lain. Ini tugas gereja. Bagaimana kita dapat membangun kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah itu. Domba harus memperanakkan domba, murid harus bisa memuridkan. Bagaimana kita bisa menjadi memuridkan orang kalau kita sendiri tidak dimuridkan. Dan kita di Sema Adonai dimuridkan, dipersiapkan. Nah, sebagai kawanan domba. Nah, kalau kita menjadi kawanan domba, jelas kita harus taat pada gembala. Harus tunduk. Sebagai tubuh Kristus, kita harus tunduk pada kepala. Itu nanti kita akan singgung dalam uraian-uraian berikutnya. Dengan waktu yang ditentukan tentunya. Sebagai kawanan domba. Nah, kita ada dalam sebuah persekutuan yang baru dengan Kristus, dengan tubuh Kristus. Persekutuan itu koinonia. Koinonia di sini berarti bukan hanya sebatas kita memiliki persekutuan, tetapi kita juga membangun hubungan baik, vertikal dan horizontal tentunya dengan Tuhan, dengan sesama. Tadi waktu saya mengajar, tadi jam 6:30 sampai jam 9 saya ngajar, ada yang tanya, Pak, saya karena sesuatu hal saya jadi GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Saya tidak mau terdaftar dalam satu persekutuan. Ada juga orang yang bilang, oh saya lebih baik saya di YouTube saja, tidak terikat, Pak. Nah, eksistensi gereja itu sendiri koinonia, bersekutu. Bersekutu di sini baik itu vertikal dan horizontal. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Jangan kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan sinagogi. Sinagogi itu gereja Tuhan. Sebab dari persekutuan kita ini, kita dapat dibangun. Kita dapat diarahkan. Nah, setiap gereja itu pasti punya visi dan misi yang dimana
gereja itu akan mengarahkan jemaatnya untuk dewasa dalam Tuhan. Tapi kalau dia pindah dari satu ke gereja lain, ya, ngelihat pendeta satu di YouTube ini, kemudian lihat pendeta satu di channel ini, bukannya dilarang, tetapi eksistensi gereja itu sendiri adalah memiliki persekutuan yang baru. Yang tadinya tidak suka berdoa, jadi dia punya kehidupan dalam doa. Ya, punya persekutuan dalam doa. Punya hubungan dengan Tuhan. Nah, masih banyak yang saya tidak catat di sini tentunya ya. Dalam Yohanes pasal 15 kita Yesus pokok anggur dan kita carangnya. Dan carang itu tidak akan berbuah kalau tidak melekat. Jadi suplai makanan itu ya, carang itu dari batangnya itu, dari pokok anggurnya itu. Akulah pokok anggur dan kamu carang-carangnya. Kita tidak akan bisa dewasa kalau kita tidak membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau orang disebut memiliki menjadi gereja Tuhan, harus membangun persekutuan yang baru, yaitu hidup dalam doa. Semua orang bisa berdoa, tetapi tidak semua orang punya kehidupan doa. Doa itu yang susah bukan merangkai kata-kata atau menghafal doa Bapa kami. Orang dunia kita ajarin membaca doa menghafal doa Bapa kami bisa. Tetapi hidup sesuai dengan doa Bapa kami belum tentu bisa. Yang susah dalam doa itu bagaimana kita disiplin, di mana kita komitmen, kita menyangkal diri, ya, sekalipun capek, sekalipun ngantuk, terus membangun diri. Semua orang bisa berdoa, banyak orang bisa berdoa maksud saya, tetapi tidak semua orang membangun persekutuan secara konsisten dan konsekuen dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang membangun hubungan dengan Tuhan dalam perjanjian lama, dalam Yesaia 11 ayat 1 sampai 2 itu ada hikmat, knowledge, understanding, wisdom, counsel, itu hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, kesalehan, dan takut akan Tuhan. Ini dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 2. Dalam 1 Korintus pasal 12 itu karunia hikmat. Orang yang disebut gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus di mana Roh Kudus ada di dalamnya, dalam 1 Korintus 12 itu ada banyak karunia, tetapi dikerjakan satu, yaitu Roh Kudus, yaitu karunia hikmat. Hikmat itu dalam perjanjian lama hukmah, dalam perjanjian baru Sophia. Ya, Efesus pasal 5 berapa itu 15 ya. Ya, pergunakanlah waktu yang ada sebeberapa hari ini jalan. Ya, nah, kau bijaksana, hidup bijaksana. Janganlah kamu bodoh. Bodoh itu asopia. Tetapi biarlah kamu bijaksana. Itu Sophia, hikmat. Kata hikmat ini bukan hanya menunjuk kebijaksanaan. Ya, bukan hanya bicara soal kebijaksanaan. Tetapi kata hikmat itu juga menunjuk tentang kompetensi, skill. Dan hikmat itu harus kita kembangkan. Ya dalam Yakobus pasal yang pertama, kalau kamu kurang hikmat, hendaklah kamu minta hikmat kepada Bapa, kepada Allah yang tidak memandang bulu. Nah, kita harus mendapatkan hikmat. Dan hikmat Allah itu dapat kita miliki kalau kita bergaul dengan Tuhan melalui doa dan firman. Sangat beda jelas orang-orang yang suka membaca firman Tuhan dan mendapat hikmat dalam dia mengambil keputusan, dalam dia meluapkan
kemarahan, dalam dia menegur orang, dalam dia membimbing orang. Itu kalau orang memiliki karunia hikmat, dia akan belajar seperti apa yang Tuhan katakan. Sebab hikmat itu datang daripada Allah. Karunia yang kedua, karunia pengetahuan. Pengetahuan di sini dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, yang kukendaki mengenal. Mengenal atau mengetahui itu diterjemahkan ginosku. Ginosku. I know. Ginosku itu adalah memahami, mengerti berdasarkan pengalaman. Ya, ada oida. Dan masih ada juga kalimat-kalimat mengetahui dalam bahasa Yunani ada 4. Tetapi yang kukendaki mengenal dia, Paulus itu, yaitu mengenal dengan Tuhan secara pribadi. Pengenalan yang to be continue, terus-menerus. Allah, firman Allah, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya, tidak mengenal. Pengetahuan di sini, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Yang tahu pikiran saya itu saya. Yang tahu pikirannya Tuhan, itu ya Tuhan sendiri. Yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, pengetahuan ini merupakan sebuah karunia yang mesti harus kita kembangkan. Terus, sebab itu bagian kita. Kita akan semakin mengenal Tuhan kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui pengenalan akan Tuhan, melalui firman Tuhan. Ya. Karunia iman. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama bahwa dikatakan bahwa itu Tuhan memberikan karunia iman semua orang. Kita ini kan hanya meresponi iman itu. Tapi tanggung jawab kita itu mempertumbuhkan iman kita. Rom 10 ayat 17. Iman timbul karena mendengar firman Allah. Rema. Bukan logos. Kalau logos itu kan untuk pengetahuan. Rema itu adalah pesan khusus yang kita lakukan, yang harus kita lakukan. Karunia iman. Jadi tanggung jawab kita itu menerima iman, mempertumbuhkan iman, mempertahankan iman, dan menyebarkan iman. Jadi bukan hanya sebatas kita percaya. Semua orang mendapat karunia iman. Tetapi karunia iman yang di sini Bapak Ibu adalah karunia iman yang luar biasa. Yang tidak semua orang diberikan. Kalau yang tadi karunia iman untuk kita bertumbuh, berkembang, ya, itu semua diberikan. Tapi karunia iman ini karunia iman yang luar biasa. Saya pernah mendengar pendeta berkhotbah, ya, tanah orang diukur, dijadiin ini pasir, nanti jadi gereja. Diukur tanah orang, dia punya iman, tapi akhirnya tanah itu jadi miliknya, diberikan untuk gereja. Tapi saya tidak perlu cerita orangnya tentunya. Dulu satu kali saya mengundang pengkhotbah. Wah, khotbahnya berapi-api. Dia cerita, saudara saya dari Manado, saya antri karcis. Saya tidak bawa duit, saya punya iman dapat karcis. Saya dapat juga, saudara. Saya juga terheran-heran itu. Saya pergi ke showroom, berdoa di situ. Tumpang tangan dapat mobil. Itu mobil akhirnya saya dapat saya. Itu karunia iman yang luar biasa. Kita nggak boleh nyontoh-nyontoh.
tanah orang kita ukur-ukur dalam nama Yesus jadi milik saya, jadi gereja. Kalau saudara tidak punya karunia iman itu, saudara bisa digebukin orang. Atau antrikarsis. Contoh antrikarsis tanpa duit, saya punya karunia iman. Bisa diketawain apalagi masuk showroom mobil, tumpang tangan ke mobil, bisa ambil pegang satpam. Kita harus bisa membedakan karunia iman yang luar biasa dengan karunia iman yang mesti harus kita pertumbuhkan. Orang yang ada di dalam Kristus, dia memiliki sebuah karunia hikmat, karunia pengenalan akan Tuhan, pengetahuan tadi, juga karunia iman. Ya, jadi kita mesti harus bisa memilah itu. Ada orang bersaksi gini, oh dia punya karunia iman. Ya, saya punya teman, dia punya karunia iman jemaat. Dia udah berdoa, mungkin Tuhan bicara sama dia ya. Ada cewek ditumpang tanganin jadi istri saya. Jadi istrinya benar. Coba kalau kita ikut-ikutan, ada cewek kita tumpangin tangan jadi istri saya, apa saudara digebuk, digaplok gitu kan. Hati-hati. Bedakan karunia iman dengan karunia iman yang luar biasa dengan karunia iman yang itu. Yang mesti harus kita pertumbuhkan. Karunia menyembuhkan. Ya, karunia menyembuhkan. Artinya bahwa dia bisa menyembuhkan dengan mujizat. Ya. Tanpa dokter. Yang buta dapat melihat, yang timpang dapat berjalan. Ya, yang sakit sembuh. Dia tumpang tangan. Nah, karunia-karunia ini adalah karunia yang mesti harus kita pertumbuhkan, kita kembangkan dalam arti kita bangun dalam persekutuan dengan Tuhan. Sebab dia yang membuat karunia mujizat yang tidak masuk akal terjadi. Itu mujizat. Ya, itu mujizat. Walaupun semuanya ini memiliki hubungan ya, yang buta melihat. Itu biasanya kalau ada KKR kesembuhan, ada KKR apa itu ibadah-ibadah kebangunan rohani. Karunia menyembuhkan, karunia mujizat itu bersama-sama gitu. Ada orang punya karunia mujizat menyembuhkan orang mati. Ada orang mati dipanggil, orang matinya dipukul. Wah! Bangun dia. Yang saya pukul roh kematian. Dia bangun. Dia udah membangunkan orang mati udah berapa gitu. Tapi jangan coba-coba kita ikut-ikutan gitu. Orang mati kita pukul. Bisa kita diborgol polisi malah. Itu kan karunia mujizat. Itu didapatkan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Doa puasanya udah tingkat tinggi. Puasa 40 hari. Usah lekat dekat dengan Tuhan. Nah kita yang masih berangkat pagi pulang malam doanya hanya cuma say hello aja sama Tuhan. Doanya kayak Zoom meeting. Ya. Saya di sini sama Bu Heni dekat. Kelihatan bisa ngomong. Ya, sama Bu Ana Kirana ngomong gitu, dekat. Walaupun jauh. Yang satu di New York, satu di Hong Kong. Tapi dengan Zoom dekat. Jauh jadi dekat. Gitu loh. Anak Tuhan jangan begitu. Saya dekat sama Tuhan. Sebenarnya dia jauh. Orang dia berangkat pagi kerja. Udah doanya aja, Tuhan terima kasih saya sudah bekerja, Tuhan tolong pujilah namamu, haleluya, amin, tidur. Dia kelihatan dekat, tapi sebenarnya jauh. Itu Zoom meeting dengan Tuhan. Tapi nggak ada di sini yang Zoom meeting sama Tuhan. Kita semakin lekat dekat dengan padamu gitu saudara. Ya karunia bernubuat. Karunia untuk meramal apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Itu nubuat. Nubuat ini hanya datang
karena dari Tuhan. Ya, Roh Allah sendiri yang menubuatkan sesuatu. Tapi kalau nubuat itu dibuat-buat bukan nubuat, namanya lu buat-buat. Beda. Antara lu buat sama nubuat itu beda. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Satu, bagaimana kita lekat dekat dengan Tuhan. Dua, bagaimana kita melihat kehidupan yang berdoa, yang menubuatkan itu, gitu, ya. Jangan suka apa menubuatkan, dibuat-buat. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Ya, di Korintus banyak yang berbahasa roh, glosolalia, ya. Banyak orang yang menyampaikan bahasa roh itu. Tetapi ada karunia yang membedakan, ini bukan roh Tuhan, ini roh setan ini. Ya. Ini bukan dari Tuhan, ini dari kuasa kegelapan. Itu hanya orang-orang yang punya karunia yang membedakan bermacam-macam roh. Saudara sebagai gembala sidang, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, juga harus bisa membedakan, ya, antara orang yang dirasuk setan atau orang yang stres. Itu udah beda itu, ya. Tuhan berikan kehikmat. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh, nanti saudara bisa baca 1 Korintus pasal yang ke-14. Berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan untuk orang lain, ya. Itu hanya untuk diri sendiri berkata-kata dengan Tuhan. Dia boleh berkata-kata dengan bahasa roh kalau ada orang yang menafsirkan bahasa roh itu. Itu karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, itu karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dalam karunia-karunia ini, Bapak Ibu, ditekankan sebuah kesatuan. Paulus menentang sifat individualistis. Gereja itu tidak ego, mengasingkan diri, eksklusif. Ya, kalau kita eksklusif, menarik diri, ya, bukan inklusif. In kan masuk ke dalam, masuk ke dalam. Kalau X itu kan keluar. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Zaman now ini kan banyak orang egois. Udah kumpul bersama masing-masing megang HP. Hidup dalam dunianya sendiri. Makanya saudara yang ngambil S1 atau S2 atau S3, coba cari tesis, disertasi atau apa itu skripsi. Pengaruh HP, pengaruh gadget dalam kehidupan rohani kalau itu orang teologi, ya. Kalau dia seorang guru, pengaruh gadget dalam perkembangan moral anak dan daya serap pembelajaran. Wah, itu pasti bagus. Kalau mau diteliti. Coba saudara, suami istri, ya anak-anak di meja makan, itu pun juga HP enggak pernah ketinggalan. Suami istri pun di kamar pun juga masing-masing. Pak, maaf Pak, suaranya kurang nggak kedengaran, maaf.
Masih kurang kedengaran. Ya Pak Epras, kehilangan suaranya Pak Epras. Ya. Oh ya, sekarang baru kembali. Ya, mungkin bisa Wah. diulang. Oke. Ini ya terima kasih loh ya. Saya mungkin ketarik apa ininya handsetnya ini. Kedengaran sekarang ya? Jelas Pak, jelas. Ada. Iya. Intinya yang pertama, Paulus menentang sifat individualistis. Ya pada masa kini ini kumpul-kumpul bersama aja yang dipegang masih HP, gadget, ngobrol. Makanya saya tadi sarankan kalau yang mau ngambil skripsi atau tesis atau disertasi, coba lihat pengaruh gadget dalam pertumbuhan rohani, pengaruh gadget dalam pertumbuhan moral, pengaruh gadget dalam penyerapan proses perkuliahan atau pembelajaran, itu bagus. Ya, kalau itu mau diteliti dengan sungguh-sungguh pasti mendapatkan sesuatu yang bagus. Nah, tolong sekali lagi kalau suara saya kurang, tolong dikasih tahu ya, Bu Anak ya. Makasih. Nah, kalau orang individualistis dalam gereja adalah suatu yang menghinakan eksistensi gereja itu sendiri. Melecehkan gereja. Dalam arti bahwa sebuah gereja itu mestinya yang tadi SMS, semua menjadi satu. Tubuh Kristus itu yang nanti kita akan singgung, satu tubuh terdiri dari beberapa anggota. Ya. Tubuh Kristus adanya satu kesatuan dan bergandeng tangan. Makanya lagunya ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kan lagunya gitu. Kalau hatimu seperti hatiku, gitu kan. Artinya hatinya Tuhan gitu. Filipi pasal 2 ayat yang pertama, itu di dalam Kristus ada nasihat, dalam Kristus tidak mementingkan diri sendiri. Ya, aku perlu kau perlu aku gitu ya, ya. Suami berkata kepada istri, aku perlu kau perlu aku gitu. Gembala berkata pada pengurus, aku perlu kau perlu aku gitu. Anak juga perlu. Kita saling bergandengan tangan, masa orang dunia kalau di Indonesia itu kan ada lagu pop ya. Tanpamu apa artinya? Tanpamu terasa hampa. Lah dunia aja bisa berkata begitu loh. Kita tubuh Kristus adanya satu kesatuan bergandeng tangan. Tidak ada gap Apolos, apa itu golongan Petrus, golongan Paulus gitu. Ini golongan orang kaya, ini golongan orang miskin, ini golongan Chinese, ini golongan Batak, ini golongan, aduh kalau sudah begitu, tunggu tanggal mainnya gereja itu akan hancur. Tidak ada sebuah kesatuan. Dan Tuhan ingin akan adanya sebuah kesatuan. Sebab salah satu panggilan gereja adalah kaunonia. Ini nanti akan kita singgung dalam pertemuan yang ke-11 atau 12 nanti. Dipanggil untuk bersekutu. Kaunonia itu ada dua dimensi. Satu dipanggil bersekutu bersama-sama. Ya. Adanya sebuah kesatuan. Dan yang kedua, dimensi yang kedua mengambil bagian. Kaunonia dari kata koin. Mengambil bagian. What must I do for you? Apa yang kulakukan bagimu? Apa yang kulakukan untuk gerejaku? Apa yang kulakukan buat hamba gembalaku? Nah, gereja Tuhan itu bukan hanya sekedar kumpul rame-rame hore terus pulang. Yang penting ibadah. Apa bedanya dengan arisan? Apa bedanya dengan kumpul-kumpulan yang lain? Ya, makanya tubuh Kristus itu harus membangun sebuah kesatuan. Kenapa harus kesatuan? Karena ada perbedaan. Ya. Cara berpikir, cara
bicara latar belakang suku, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, begitu saudara. Ya, karakter seseorang itu beda-beda. Tetapi bagaimana perbedaan-perbedaan dalam gereja itu menjadikan kita itu satu, ya, menjadikan kita terus tetap menjadi satu. Arti tubuh Kristus. Tubuh Kristus untuk orang Yahudi, ya, kepala suku atau pemimpin. Itu ayat-ayatnya di situ. Ya, bentar. Maaf, ini saya salah copy. Untung saya arti kepala ini. Ya. Ya. Kata kepala itu awal atau permulaan. Keluaran 12 ayat 2. Wahyu 3 ayat 14 dikatakan bahwa Yesus adalah yang awal yang akhir, permulaan dari ciptaan Allah. Makanya ada ajaran yang mengatakan Yesus itu bukan Allah, tetapi permulaan dari ciptaan Allah. Wahyu 3 ayat 14 itu. Kata permulaan itu diterjemahkan arki atau kepala. Kepala itu artinya penguasa atas ciptaan, gitu. Mesti harus dilihat di situ. Jangan dilihat bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya karena kurang tepat ya. Arke, permulaan itu bisa diterjemahkan penguasa. Ya. Kebalikin tadi. Kata kepala di sini sebagai kepala, kalau Kristus sebagai kepala, maka Yesuslah yang memiliki otoritas. Dialah penguasa dalam kehidupan orang percaya. Ya. Dia penguasa dalam kehidupan orang percaya. Makanya kita harus tunduk taat. Dia yang berotoritas dalam hidup kita dan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita di luar rencananya. Ayub, sekalipun dia benar, sekalipun dia tidak bersalah gitu, dia mendapatkan masalah yang begitu berat. Istrinya pun meninggalkan, teman-temannya menuduh dia berdosa. Tetapi si Ayub ini terus tetap setia karena dia tahu Allah yang berkuasa atas dia. Allah yang berdaulat atas dia. Nah, kesetiaannya itu membuat Ayub kemudian dipulihkan. Kalau Yesus sebagai kepala, kita bersedia diatur dan mengikuti. Ya, perintah. Kalau kamu mengasihi aku, kamu harus melakukan perintahku. Taat, tunduk. Nah, ini yang susah. Memiliki pikiran Kristus. Ya, memiliki pikiran Kristus. Dalam sebuah buku yang baru saya baca, Get Out of Your Head. Ya. Get out of your head. Buang dari pikiran Anda segala sesuatu yang mengikat. Segala sesuatu yang menguasai hati kita, pikiran kita. Sebab pikiran kita akan menjadi mindset kita, menjadi gaya hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa menaruh pikiran Kristus dalam hidup ini? Kita harus melepaskan apa yang dalam hidup kita, pikiran kita. Entah kebencian, tidak puas, ya, merasa Tuhan tidak adil, merasa Tuhan itu tidak mau dengar doanya. Nah, kalau kita memiliki pikiran seperti Kristus berpikir, jelas kita akan memikirkan kerajaan Allah. Jangan seperti Petrus, sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, 3,5 tahun. Ketika Yesus bicara soal apa itu penyaliban, saya berdoa supaya
Tuhan tidak disalib, maka dia berkata, hai iblis, enyalah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Dia sebagai pemimpin, kita sebagai pengikut. Itu arti kepala. Ya, ikutlah aku. Kita sebagai pengikut. Pengikut itu akuluteo. Akuluteo itu adalah mengikut Tuhan kemana Tuhan pergi. Tuhan ada di depan. Artinya bahwa kalau Tuhan itu baik, kita mesti harus baik. Kalau Tuhan lemah lembut, kita tidak boleh kasar. Kalau Tuhan mengampuni, kita tidak boleh dendam. Kita harus mengampuni dengan tulus. Ya, kalau Tuhan Yesus suka memberi, kita pun mesti harus menyontoh. Nah, itu menjadi pengikut. Akuloto itu pengikut Tuhan itu artinya serupa dengan Kristus. Makanya disebut Kristen di Antioquia. Kalau dulu disebut Nasrani, pengikut Yesus dari Nazaret. Tetapi kemudian disebut di Antioquia disebut Kristen. Karena dia hidup seperti Kristus. Iya. Saya bicara berapa menit ya Ibu ya? Ini sudah 45 menit Ibu. Oh, nggak apa-apa Pak, sampai selesai. Oh, sampai selesai ya? Oke, oke. Saya Iya. percepat aja. Ya. Arti tubuh bagi bangsa yaitu menunjuk manusia, eksistensi manusia itu sendiri. Dan Paulus menggambarkan sebagai jemaat tubuh Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa Kristus adalah sama dengan tubuhnya, sama seperti hal tubuh manusia adalah manusia itu sendiri. Nah, jadi kita menyadari bahwa kalau kita sebagai tubuh Kristus, maka kita harus memandang diri kita itu mewakili eksistensi Kristus dalam diri kita. Gaya, karakter, cara bicara, cara ngomong, ya, itu seperti Kristus. Kita itu fotokopinya Tuhan Yesus, saudara kembarnya Yesus. Orang kan tidak tahu Yesus itu lemah lembut. Dia tahu Yesus lemah lembut itu dari kita. Dia tidak tahu Yesus itu mau berkorban. Dia taunya Yesus mau berkorban itu dilihat dari kita yang suka berkorban, bukan makan korban. Tapi banyak orang Kristen tidak suka berkorban, malah makan korban. Dan berpikir siapa yang mau jadi korban. Itu kan ironis sekali itu. Gimana dia bisa mencerminkan Kristus di dalam hidupnya. Nah, kita bisa menjadi seperti Kristus, kita melalui baptisan. Ya, kita disalibkan, dikuburkan Kristus, dan di tempat di surga yang diumpamakan dalam baptisan. Makanya kalau saudara ingin hidup seperti Kristus, saudara mesti harus bernyanyi, salibkanlah aku Tuhan, ku rela, ku setia disalibkan, agar ku menjadi milik-Mu yang benar. Salibkanlah aku Tuhan. Kita berani bernyanyi begitu, berarti kita menyadari kita sebagai tubuh Kristus yang bisa harus disalibkan. Kita harus berani menyalibkan keakuan kita, ego kita, rasa benci, rasa dendam kita tinggalkan. Kalau tidak begitu kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Yesus sendiri berkata, barang siapa membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh. Jadi membunuh di mata Tuhan bukan menghilangkan nyawa orang. Membenci saudaranya, membenci mertuanya, membenci pendetanya, membenci siapapun. Itu dia sebagai seorang pembunuh. Makanya kalau hidup kita itu sebagai tubuh Kristus, kita harus disalibkan, dikuburkan. Dan hidup baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Nah, ini yang tadi, penjelmaan dari kehidupan Kristus. Wah, dahsyat saudara.
Kalau kita itu menjadi hidup sama seperti Kristus, berarti full hidup kita, kelemah lembutan kita, cara mengatur segala sesuatu seperti Kristus. Bagaimana bisa seperti Kristus? Kalau kita belajar mengerti seperti Kristus itu. Ya. Ini sama, ya, mencerminkan Kristus. Jikalau Kristus disebut kepala jemaat, hal ini berarti bahwa ia menguasai jemaat. Dan jemaat harus tunduk kepadanya. Itu taat. Taat kita kepada Tuhan itu abstrak ya, saudara. Realnya mana? Suami kalau taat sama Tuhan mengasihi istri. Istri yang taat sama Tuhan pasti mengasihi suami. Anak yang taat sama Tuhan pasti mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Seorang pemimpin, manajer perusahaan, seorang karyawan yang taat sama Tuhan, pasti dia melakukan tugasnya dengan baik, tidak korupsi. Wah, ini tidak saya uraikan karena waktu saya terbatas. Arti tubuh Kristus, gambaran Rasul Paulus adalah gambaran kepala dan tubuh. Ya. Sumber hidup kita itu pada Tuhan. Ya. Kehidupan kita itu dapat hidup, kita harus bisa dan harus menghidupi hidup rohani kita dengan kita melekat pada Tuhan. Itu Yohanes 15 ayat 1 dan 2, Matius 4 ayat yang keempat, bahwa hidup ini bukan hanya oleh roti saja tetapi oleh firman Tuhan. Nah, dari tubuh itu ada kesatuan. Keanekaragaman di sini artinya dalam satu tubuh itu ada tangan, ada kaki yang punya fungsi masing-masing. Tetapi bagaimana anggota-anggota itu haruslah yang berbeda itu harus menjadi satu. Kalau orkestra, ada drum, ada musik, ada keyboard, ada piano, ya, ada biola, ada gitar. Itu bagaimana menjadi sebuah harmoni sehingga kedengarannya enak. Kalau gitarnya itu nadanya bossa nova, ya, yang satu jazz, tapi drumnya nadanya temponya tempo mars, duk bubar itu, nggak enak didengar. Tapi bagaimana yang berbeda-beda itu bisa bersama-sama dalam satu pimpinan dirigen atau konduktor. Demikian juga dalam gereja Tuhan sebagai tubuh Kristus, kita berbeda-beda. Bagaimana kita bisa menghargai satu dengan yang lain, bagaimana kita bisa menerima satu dengan yang lain dalam pimpinan Tuhan. Oke. Saya kira saya stop. Bentar. Screen kok tidak ada ya? Oke, saya serahkan kepada Ibu Ana. Waktunya sudah lebih dari 50 menit. Iya, terima kasih Bapak. Wah, luar biasa ya malam hari ini. Benar-benar apa ya, Pak? Saya juga sempat ini nih, Pak. Yang dikarunia iman itu, Pak. Saya sempat begini, Pak. Kan saya pernah bilangin sama teman saya, dia lagi ada masalah. Jadi kata saya, "Diimanin," kata saya, "diimanin, pasti kamu bakal, bisa menyelesaikan masalah kamu." Karena, Tuhan kita itu Tuhan yang Maha Tahu dan nggak ada yang mustahil. Nah, saya bilang gitu kan, Pak. Tapi Ya. pada akhirnya memang dia harus mengalami kekecewaan gitu, Pak. Nah itu termasuk apa itu, berarti saya tidak punya karunia iman ya, Pak, ya, tidak punya karunia iman gitu ya, Pak, untuk, berkata begitu kepada teman gitu ya, Pak, ya? Atau bagaimana? Iya. Memang Tuhan Yesus itu berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Iya. Ibu bisa berkata nggak salah.
Nah, kalau kita berdoa untuk orang yang pasti sembuh. Kalau orang itu kita berdoa orang itu tidak sembuh. Apakah Tuhan tidak bisa menyembuhkan? Apa Tuhan tidak bisa menjadikan masalah itu selesai? Ada beberapa unsur-unsur kenapa orang itu tidak sembuh atau tidak masalah. Satu, iman orang yang didoakan. Itu bisa bimbang. Nah, Yakobus pasal yang pertama, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan sesuatu. Yang kedua, siapa yang kita hadapi? Menurut saya pasti Tuhan sembuhkan. Pasti Tuhan sembuhkan. Itu kan menurut iman kita. Iya, betul. Nah, ini mesti bahasa kita mesti harus kita perbaiki. Bukan sebagai kata penghiburan. Sebab mengikut Tuhan itu kan bukan hal-hal jasmani yang kita raih. Pasti diberkati. Pasti utangnya lunas. Siapa yang punya utang banyak silakan maju ke depan dan berangkat tangan. Termasuk saya maju angkat tangan. Utang saya nggak lunas. Iya, betul. Iya, betul. Kalau seandainya tidak sembuh, bagaimana? Makanya Tuhan Yesus berkata ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh, jangan beritakan kepada siapapun. Matius pasal 8 itu ya. Kenapa tidak boleh diberitakan? Jangan sampai orang lain mengikut Yesus hanya karena supaya dia disembuhkan. Oh, iya. Jangan kamu menyampaikan kepada siapapun, sekalipun orang itu langsung bicara pada siapa-siapa. Tapi jangan sampai motivasi pengiringan kita kepada Tuhan itu hanya materi. Jangan sampai kita dalam tanda kutip memanfaatkan Tuhan. Ya bahasa kita mesti harus kita perbarui. Kalau kita punya iman yang kuat pasti itu ya. Kalau itu memang kita mendapat rema dari Tuhan, pesan khusus, kita berani begitu. Oke, mungkin ada yang lain. Silahkan kita sharing ya. Iya. Baik, ruang diskusi atau tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelumnya resign dulu. Iya, ini ada Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Shalom, selamat malam Pak. Selamat malam. Pak, saya masih belum paham tentang yang nomor 6 itu Pak. Karunia membedakan berbagai roh. Nah itu saya masih belum paham Pak. Penjelasan Bapak tadi. Belum mengerti gitu. Apa sih itu arti karunia membedakan berbagai roh? Ya, terima kasih Pak. Oke. Dalam jemaat Korintus, mereka banyak yang menggunakan bahasa roh atau glosolalia. Tetapi ada bahasa-bahasa roh yang dibuat-buat, bahkan ada orang-orang yang kesurupan dan menganggap itu dari Tuhan. Ya, ada yang bahasa-bahasa itu. Nah, Tuhan memberikan orang yang bisa membedakan ini memang karunia Roh Kudus, glosolalia dari Roh Kudus. Ada yang bukan dari Roh, yang hanya dibuat-buat, hanya orang yang merasa dirinya diurapi Tuhan gitu. Itu membedakan karunia, membedakan bahasa Roh. Nah, bahasa Roh itu nanti Ibu bisa baca di 1 Korintus pasal 14. Sebab jemaat Korintus itu paling banyak menggunakan bahasa roh. Maka Paulus berkata bahwa bahasa roh itu bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi orang yang untuk beriman itu supaya dibangun rohaninya. Hanya Tuhan saja. Kalau orang itu bicara dalam bahasa roh, harus ada yang menafsirkan bahasa roh itu. Gitu Ibu, sebab banyak bahasa roh. Terus Paulus menulis, aku lebih baik menggunakan 1-2 bahasa
tapi dimengerti daripada beribu-ribu bahasa roh tapi tidak dimengerti orang. Begitu Bu Aling. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih Bu Aling. Mungkin masih ada yang lain. Ayo kita bertanya. Yang mau menambahkan barangkali Ibu Heni, ada Pak Partono, Pak Stefanus, ya. Iya, mungkin ada yang mau bertanya. Apa Silakan. kurang jelas bagaimana? Saya kalau enggak tanya gini, saya memang mengejar materi sekian kata Ibu. Itu sekian sekitar 50 sampai 60 ya, 50 sampai iya. Oh, ini Bu Aling lagi nih. Iya, Bu Aling. Kalau ada yang lain, ya tidak apa-apa. Ya. Pak. Saya juga mau menanya tentang bernubuat, Pak, karena bernubuat. Ini kan tadi Pak Bapak kan bilang bahwa orang yang bisa bernubuat itu kan kita harus melihat dari bagaimana orang ini kehidupannya lekat dengan Tuhan atau bagaimana kehidupan orang ini gitu ya Pak ya. Iya. Nah kalau orang ini mengaku-ngaku dia bisa bernubuat, tapi ternyata kehidupan dia itu tidak seperti yang Bapak bilang tadi ya. Nah itu bagaimana tuh Pak? Berarti dia nubuatnya dia tidak berlaku ya Pak buat orang lain gitu, benar nggak Pak? Seperti Iya. itu. Terima kasih. Dulu saya punya teman, dia berkorban, bawa banyak berkorban pelayan. Ya, saya dinubuatkan Pak, saya jadi pengemis, membawa-bawa makanan, membawa-bawa piring gitu. Saya tanya, orangnya itu bukan nubuat, itu lu buat itu. Ibu jangan percaya. Daripada ibu nanti stres, apalagi dia orang yang baru percaya pada Yesus. Gitu. Jadi kalau dia tidak dekat sama Tuhan, orang-orang yang bernubuat itu adalah orang-orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan, doanya, hidupnya, puasanya, maupun kelakuan tingkah laku setiap hari itu mencerminkan hidup Kristus. Kalau tidak, kita tidak usah percaya. Nah, kita sendiri mesti juga harus menguji, Ibu. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan mengerti. Oh, jangankan gitu ya. Kita suka berdoa, terus orang itu tidak suka berdoa. Itu juga sudah terdiktesi. Oh, orang ini jarang berdoa nih kayaknya. Gitu. Jadi, tidak akan terjadi. Ada orang menghakimi. Saya pernah ini Pak membaca di firman Tuhan bahwa janganlah takut pada orang yang tidak bernubuat apabila nubuatnya itu tidak terjadi gitu ya Pak. Benar ya Pak? Gimana Bu? Di firman itu mengatakan begini, janganlah takut kepada orang yang bisa bernubuat, tetapi nubuat itu tidak terjadi, maka itu tidak benar gitu. Seperti itu. Nah, baca firman seperti itu Pak. Memang dalam perjanjian lama banyak nabi-nabi palsu yang bernubuat. Jangan gentar, jangan takut akan nubuat itu. Dan itu tidak akan terjadi. Itu nabi-nabi palsu. Tetapi nabi-nabi Tuhan seperti Elia, Elisa, Yesaya, dan lain-lain, dia akan menubuatkan sesuatu yang benar. Dia menubuatkan di Yesaya 7 ayat 14, seorang darah akan mengandung seorang anak, mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah ia menamakan dia Immanuel. Nubuat itu terjadi. Itu nubuat Yesaya kan itu. Mika 5 ayat 1 di Bethlehem di Efrata, tempat Yesus lahir, dinubuatkan. Itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau nabi-nabi palsu yang hanya menyenangkan manusia atau raja-raja pada waktu itu nubuatnya adalah dikatakan nubuat palsu. Bahkan akan membinasakan mereka yang menubuatkan dengan nubuat-nubuat palsu. Gitu Ibu. Ya, makasih ya Pak untuk penjelasannya. Ya, terima kasih kembali Ibu. Mari. Ya. Baik, siapa lagi yang mau bertanya?
Kalau nggak tanya nanti pasti penasaran. Selesai belajar bingung mau tanya ke siapa, betul nggak Pak? Aduh, ayo silakan. Ini Iya. luar biasa nih malam ini. Karunia-karunia yang belum kita mengerti ya Pak ya. Yang mau Banyak faedah menambahkan baru. juga boleh, Pak. Ini kurang ini, enggak apa-apa. Kita sharing gitu ya, Pak Yongki. Resandi bisa sharing. Oh, ini kayaknya kering ini, Pak Efras. Monggo, saya suka gitu. Oke. Iya, ini ada yang mau bertanya Pak, silakan dibuka. Ya, Siapa ini? mari Ini silakan. ini. Biji ya. Hmm, Ada 2, Ibu. Iya, Shalom Pak Epra. Ya, shalom. Mau tanya Pak, kan kita semua sepakat kalau Alkitab itu sudah final ya Pak ya. Ya. Artinya tidak mungkin ditambahi ataupun dikurangi. Ya. Tapi pertanyaan saya, bagaimana ini korelasinya dengan nubuat-nubuat yang ada Pak? Itu saja Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih Iya. Pak. Nubuat adalah sebuah kejadian sesuatu yang akan datang. Bukan penambahan firman. Firman itu ada 7 sifat kitab, ya. Salah satu sufisiente ya. Alkitab itu sudah cukup. Tidak perlu pernyataan Allah lagi. Nah, nubuat-nubuat itu biasanya di mana Allah memiliki rencana atas orang itu, Pak. Tidak mungkin Tuhan memberikan sebuah nubuat dan nubuat itu menjadi sebuah pengajaran. Biasanya sebuah peristiwa gereja ini akan negara ini akan dipulihkan, negara ini akan begitu menuai jiwa-jiwa, gereja ini akan bertambah-tambah jiwa gitu. Jadi tidak sebuah pengajaran, tapi itu sebuah peristiwa. Sebuah peristiwa di mana peristiwa itu bukan biasanya, peristiwa itu di dalamnya ada rencana Tuhan untuk orang itu, untuk gereja itu, atau untuk negara. Gitu, Pak. Artinya kejadian secara khusus yang akan terjadi untuk kelompok atau orang khusus gitu Pak ya. Tidak Ya, betul. bersifat universal. Ya, bisa termasuk universal. Terima kasih banyak Pak Ya, Efras. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Ini ada lagi yang mau bertanya? Pak Timotius. Siapa? Oh, Pak Pak Timotius. Silakan. Pak Timotius Eko. Mari Pak Timotius Eko. Kita sharing. Selamat malam Pak Epra. Ketemu lagi Pak di tema. Ini ada 2 hal Pak. 2 hal pertanyaan dan permohonan Pak. Pertanyaan dan permohonan. Pertanyaan saya begini Pak ya. Kita kan selama ini kan sudah berdoa ya. Berdoa ya. Ada seseorang yang minta didoakan Pak ya dalam masalah-masalahnya, tapi saya tidak terangkan masalahnya di sini. Terus dia itu tidak mendapat jawaban, Pak. Tidak mendapat jawaban. Terus ya saya sendiri kan yang menjawabkan Tuhan, Pak. Iya. Terus sepertinya sama saya terus kurang humble, Pak, kurang care gitu ya. Iya. Doa nih pendeta gak manjur. mandi. Ya. Nggak manjur kayak jamu situ muncul. Terus ya ini permohonan saya, ya permintaan saya itu mohon di grup ini ya yang ada di Zoom malam hari ini lebih kurang 26 ya. Yeah.
saya untuk dibantu doa, ya bantuan doa untuk kenapa doanya saya itu kok kurang dapat jawaban gitu Pak. Barangkali setelah didoakan ini nanti kata Bapak ini manjur ini Pak. Ya, Tuhan memberkati. Itu aja Pak, pertanyaan Terima dan kasih Pak, permohonan. terima kasih. Terima kasih Pak. Iya, memang ada 3 jawaban doa Pak. Jawaban doa, 1 tidak dijawab. Jadi kalau tidak dijawab itu pun juga sudah jawaban doa Pak. Kalau Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, kalau dijawab Bapa di surga, kira-kira kita ditebus sudah Pak? Itu tidak dijawab, itu doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, jikalau engkau mau lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah. Doa yang pertama itu adalah doa yang tidak dijawab jawabannya. Yang kedua, nanti. Waktuku belum tiba. Ya. Segala sesuatu ada waktunya. Itu Pengkhotbah ya pasal 3 dan tadi Yohanes pasal 2. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau Pak Timotius itu punya anak kecil, anak cewek kecil, diajak ke mall. Jangan anak kecil lah, anak SMP atau SD gitu Pak mall. Pak, aku beli ini tuh baju, itu baju pengantin. Nanti dulu. Nanti saya kasih baju pengantin, tapi belum waktunya gitu loh. Yang kedua, yang ketiga itu ya dijawab ya. Tuhan akan jawab. Itu loh. Pak, itu kan Matius 7 ayat 7 kan berkata, mintalah maka akan berikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Loh, saya udah minta kok tidak dikasih. Itu tidak bicara soal materi. Adakah di antara kamu yang anaknya minta batu diberikan roti, minta roti diberikan batu? Tetapi Bapamu di surga akan memberikan Roh Kudus. Itu bicara soal kedamaian, sukacita, bimbingan Roh Kudus. Itu Matius 7 ayat 7. Nah, bagaimana doa kita bisa didengar Tuhan? Jelas yang pertama kita harus memiliki kepekaan dengan Tuhan. Memiliki kepekaan dengan Tuhan. Kita harus membangun doa kita dengan doa puasa dan lain-lain. Kita akan peka. Ya. Waktu kita kecil, anak-anak kita, waktu kita jadi anak-anak itu, kalau kita minta ke bapak kita gitu, kan kita, wah ini bapak ini baru wajahnya kayak pepaya mengkel, kita minta mungkin belum dikasih nih. Kita peka, karena kita bergaul. Ya, kita bergaul. Pergaulan yang ginosko tadi, tiap hari, itu menyebabkan kita peka dengan Tuhan. Sehingga doa-doa kita sudah tidak lagi perkara-perkara jasmani. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan, bagaimana kita hidup dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Nah, itu pasti nanti akan membuat kita itu tidak memanfaatkan Tuhan dalam hidup ini. Perkara-perkara pasti Tuhan, Bapamu di surga mengetahui kamu memerlukan semuanya. Itu Matius pasal 6 ayat 31 atau 32 itu. Gitu Pak. Bagaimana bisa berdoa? Punya pergumulan pribadi dengan Tuhan dan peka. Dan kita akan berdoa pergumulan itu. Ya. Dengan Pak Timotius itu. Gitu bagaimana Pak Timotius? Tadi Pak Timotius ya? Iya Pak. Bagaimana Pak Timothy? Masih mau Pak bertanya Timotius lagi, Eka. Bapak Oke. Next barangkali tentang iman, karunia, misalkan contoh itu kan bicara tentang iman. Saya itu mau tanya Pak, kadang secara pribadi saya itu kadang lebih bingung antara
iman dan perasaan itu, Pak. Jadi supaya apa yang saya sampaikan itu bukan perasaan tapi iman gitu loh. Jadi perbedaan iman dan perasaan itu loh, Pak. Jadi apa yang saya sampaikan itu biar iman bukan perasaan gitu, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iman itu sendiri, kalau kita mau melihat definisi iman dulu ya Pak ya. Iman itu dari kata aman, emunah dalam perjanjian lama, emunah aman, yaitu memegang teguh akan janji Tuhan. Memegang teguh akan seluruh janji-janji Tuhan. Kemudian iman dalam perjanjian itu baru itu pistio, I believe. Taat dan tunduk, setia kepada Tuhan. Jadi orang kalau beriman, mesti dia harus taat dan dia harus setia kepada Tuhan. Nah, kalau perasaan itu bicara soal hati. Soal hati kita. Rasanya saya. Tetapi iman itu, tindakan iman itu harus didasarkan firman. Nah, bagaimana kita dapat bisa membedakan firman, iman dan perasaan? Jelas itu melalui sebuah pergumulan secara pribadi. Jadi nanti seperti Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 7, ini bukan dari Tuhan tetapi menurut saya bisa membedakan. Nah, perbedaan itu hasil dari pergumulan dengan saudara Bapak Partono baca firman Tuhan begitu. Itu nanti semakin akan memahami. Misalnya saat ini saya minum teh ya, minum kopi. Wah, kopi ini kalau dikasih gula satu sendok kecil, rasanya kayaknya kurang manis. Kalau banyak itu manis sekali. Nah, untuk manis sekali, kurang manis, nah itu melalui pengalaman secara pribadi. Saya tidak bisa menunjukkan, oh ini perasaan, oh ini kayaknya perasaannya. Ambisi dan visi itu beda. Ada orang punya ambisi ini, itu termasuk perasaan dia. Wah, ambisi saya, gereja saya harus 2.000 orang. Itu kan hanya keinginan. Perasaan itu kan keinginan, Pak. Keinginan pribadi. Tapi kalau iman itu didasarkan firman Tuhan. Ya, saya yakin dalam doa saya, Tuhan memberkati ya saya. Itu iman. Bagaimana Pak Partono? Ya, paham Pak, paham. Ya, jadi kata hati, keinginan, ambisi, beda dengan visi, beda lagi dengan iman. Iman itu didasari firman Tuhan, didasari percaya saya bahwa Tuhan akan tolong. Karena saya pegang firman Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan. Ya, begitu Pak. Ya. Sampun Pak, cekap atau sapi-sapi. Terima kasih Ibu, karena enggak tahu sapi-sapi apa. Ya, masih ada lagi Pak Partono atau bagaimana? Sudah jelas? Sudah Pak. Oke. Tanya lagi boleh. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Seperti ini Pak. Iya. Kita sembuh gitu loh. Ini antara iman atau perasaan. Seperti itu kadang saya agak kebingungan. Gimana Pak, coba diulangin Pak? Misalkan ini dari kata-kata saya yakin pasti saya sembuh gitu loh. Ini kadang kasih diri atau perasaan atau iman gitu kadang. Ya. Apakah itu positive thinking? Ya, itu positive thinking apakah iman gitu. Kalau kita berkata saya pasti sembuh karena Tuhan menyembuhkan, karena dialah penyembuh, karena bilurnya menyembuhkan, nah itu iman didasari firman.
Tapi kalau positive thinking masih ragu-ragu, bisa muncul keraguan. Gitu, Pak. Oke, Pak. Oke. Iya. Terima kasih Pak Bartono. Sudah jelas ya. Kalau mau tanya lagi silakan. Kita masih ada waktu. Ya, baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini silakan Mas. Kita masih ada waktu untuk tanya ya. Oh, ada lagi. Ini Ya. Bapak. Silakan Bapak. Silakan. Terima kasih. Dengan saya lagi nih Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Saya senang sekali malah kita bisa Ini saya hanya menyamakan persepsi saja Pak ya. Dari apa tadi yang disampaikan tentang iman dan perasaan dan kata hati dan seterusnya. Ini saya hanya mengulangi dari yang tadi kesimpulannya Pak. Berarti untuk kalau kita katakan iman itu tidak mungkin terpisah dari firman Tuhan gitu Pak ya. Iya, tadi didasarkan firman. Iya, artinya kalau hal-hal selain itu, yaitu pasti menjadikan pertanyaan. Mungkin bisa di dalam kategori kata hati atau imajinasi dan seterusnya Pak ya. Begitukah Pak? Iya. Masih ada kebimbangan Pak, atau kata hati, positive thinking. Ya, itu masih bimbang, masih bertanya-tanya. Tapi kalau dia memegang teguh bahwa Tuhan yang menyembuhkan, imannya tidak goyah, jadilah sesuai dengan imanmu. Gitu Pak. Iman harus didasarkan firman Tuhan. Ya. Gitu. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Baru jelas saya malam ini Pak. Iya. Luar biasa. Iman harus didasarkan firman Tuhan. Itu Rom 12 ayat Rom 1 ayat 16 sampai 17. Aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah, power of God. Jadi kekuatan Allah itu. Nah, kalau kita sudah menaruh iman kita, perkataan kita karena firman Allah itu iman. Ya, segala jadilah sesuai dengan imanmu. Maka Yesus berkata seperti itu. Bukan jadilah sesuai dengan perasaanmu. Jadilah sesuai dengan pikiranmu, enggak, tapi jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, betul. Ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Toto. Tuhan berkati. Jiwa. Iya, terima kasih Bapak. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Jangan ragu-ragu kalau yang mau menambahkan boleh. Iya. Sharing firman Tuhan menurut saya tadi begini Pak, saya terbuka ya. Saya tidak 100% tahu semuanya, enggak mungkin lah, sehebat-hebatnya pendeta, dokter, gelar 3 dokter pun juga belum tentu tahu semua firman. Makanya perlu kalau Pak Bartono mau menambah, Pak Stefanus, Pak menurut saya gitu. Shalom Pak. Shalom. Ya, tanya ini silakan. Ya, sedikit saya mau tanya tentang nubuat Pak ya. Iya. Ini memang nubuat itu bisa dibuat-buat ya Pak. Ya begini, begini. Kalau bisa dibuat-buat seperti apa? Kalau yang tidak dibuat-buat seperti apa ya Pak ya? Karena gini. Di gereja contoh aja saya kan pernah sih nemuin orang katanya dikasih karunia untuk nubuat, mendoakan salah satu orang sakit bisa sembuh, mendoakan orang supaya bisa dikuasai Roh Kudus sehingga ngomongnya ya seperti itulah. Apa memang itu cara untuk membedakan itu bagaimana Pak? Yang dibuat-buat atau yang tidak dibuat-buat itu Pak. Terima kasih. Nubuat itu ada orang yang bisa membuat nubuat, dalam arti dibuat-buat. Dia tidak suka sama seseorang. Dia berdoa pakai seorang. Aku melihat
di kepala orang itu ada ular yang menunjukkan dia harus bertobat. Itu kan menghakimi, Pak. Kalau nubuatnya itu tidak menyejahterakan, ya, nubuat itu tidak memiliki unsur kebenaran firman, itu bisa aja dibuat-buat. Pasti dibuat-buat, bukan bisa saja. Orang bisa nubuat. Makanya orang-orang yang suka bernubuat tanpa memiliki kehidupan doa yang tingkat tinggi, akhirnya wah itu lu buat, bukan nubuat itu, lu buat-buat. Lu buat-buat. Lu buat-buat. Dan itu sering terjadi seperti itu, ya. Nah, saya katakan tadi, Pak, saya dinubuatkan, ketika saya berdoa saya melihat ibu apa itu menjadi pengemis. Itu kan tidak menyejahterakan itu. Membuat orang down. Orang itu enggak, Ibu. Ibu punya hubungan baik, punya persekutuan dengan Tuhan, Ibu bangun persekutuan dengan Tuhan. Saya pastikan nubuat itu tidak benar. Karena saya melihat nubuat itu tidak menyejahterakan. Nubuat itu menjadi syak atau batu sandungan. Apalagi kalau orangnya yang nubuat itu ke gerejanya aja jarang, doanya cuma asal-asalan gitu loh. Iya, iya. Itu Pak. Itu kita yang bisa kita bisa membedakan orang-orang seperti itu. Nah, kalau orang-orang seperti itu jelas kita bisa membedakan karena kita itu suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Misalnya Bapak saya boncengin ya, saya bawa mobil ya. Dan Bapak biasa bawa mobil sudah harus udah tingkat tinggi lah. Cara ngeremnya, cara ngegasnya, megang nginjak koplingnya, jadi tidak duduk-duduk gitu. Ketika saya bawa mobil, wah ini Pak Efras ini bawa mobilnya kayaknya belum pengalaman. Bapak kan bisa nilai. Iya, iya, betul. Kalau misalnya kita nyanyi, katakan saja nyanyi lagu rohani aja. Bapakku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Bapak juga biasa nyanyi gitu. Tadi ada orang nyanyi, Bapakku persembahkan padamu sebagai persembahan yang hidup. Tapi pede dia nyanyinya. Udah lari dari nada. Wah ini enggak benar nih. Oh, iya. Bapak main gitar bagus itu. Mestinya ini udah pindah ke A ini dari D ini masih udah pindah ke A. Mesti udah ke E minor ini. Ini kok D terus. Itu tergantung bagaimana kita. Ya, gitu Pak Stefanus. Ya, artinya keluar dari plin ya. Iya. Tapi Ya, kita Pak, harus tahu. Kita sendiri harus tahu gitu. Kalau kita nggak tahu, ya. Oke Pak, terima kasih. Makasih. Iya, terima kasih Pak Stefanus. Baik, kita sudahi dulu ya Pak pengajaran pada malam hari ini. Karena waktunya sudah semakin larut juga. Dan terima kasih Pak buat pengajarannya. Wah, luar biasa pada malam hari ini. Dan banyak yang tanya tentang nubuatan ya Pak. Wah, luar biasa. Juga iman. Ya, terima kasih Pak buat pengajarannya. Kita akhiri dengan doa. Saya minta kesediaan Bapak doa, sekalian doa berkat. Silakan Bapak. Ya, kita berdoa. Betapa kami bersyukur malam ini kami sudah belajar. Ajar kami sadar betul bahwa diri kami adalah tubuh Kristus. Kami adalah fotokopi Tuhan yang mesti harus mencerminkan Tuhan sendiri dalam hidup kami. Sehingga orang lain dapat mengenal kebaikan, kasih. Mengenal Tuhan yang lemah lembut melalui kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti. Ambillah Roh Kudus. Memberikan penjelasan lebih lanjut dan memberi kekuatan untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati seluruh yang telah berjerih lelah di Sema Adonai Tuhan. Memberkati mereka
Hamba tidak menyebutkan satu persatu. Semua yang terlibat diberkati Tuhan. Dan kami semua yang hadir saat ini, bila Tuhan juga memberkati. Dalam setiap pergumulan demi pergumulan kami, Tuhan tolong. Dan kami percaya Tuhan menolong. Baik yang melalui Zoom, baik yang melalui YouTube, Tuhan memberkati mereka. Semua yang mendengar, Tuhan tolong. Terpujilah namamu. Bapak, kami mau akhiri dan malam ini kami mau beristirahat. Waktu di Indonesia Tuhan akan tolong bangunkan kami dalam kesehatan dan kesegaran yang sempurna. Dan yang ada di sana yang masih bekerja juga Tuhan menyertai. Terpujilah namamu ya Bapa. Kiranya damai dan sejahtera daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Sabi-sabi Pak.